Mbak Isti adalah dosen bisnis ekonomi di Universitas Prasetya Mulia, dan beliau ini seorang managing partner dan founder dari Sidina Corporation. Ini Sidina Corporation yang juga bagian dari Sidina Community ya Mbak Isti ya, dan sudah banyak sekali kiprahnya juga. Mbak Isti sudah memiliki banyak sertifikasi yang begitu bermanfaat seperti TOEFL dan TOEFL Academy dari UK, kemudian sertifikasi Award in Education and Training dari Birmingham City, UK, Certified Public Speaker, nah ini keren banget nih pastinya nih, Certified Pendamping Kewirausahaan, dan juga Certified Business Coach. Nah banyak sekali pastinya ilmu yang bisa kita dapat dari Mbak Isti yang yang lulusan Universitas Gadjah Mada dan kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia. Menjadi ibu dari 2 orang putra, Mbak Isti tetap aktif sebagai konsultan bisnis dan ekonomi, bahkan menjadi COO untuk B Corp dan mendedikasikan diri sebagai angel investor. Aduh, I like that name. Itu artinya apa nih angel investor? Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, Mbak Isti, you have the screen. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Saya tahu kita cuma punya waktu sebentar, 15 menit, mungkin nanti saya timer waktu saya, karena memang Bapak Ibu yang sekarang tidak sempat mungkin nanti berbicara dengan saya, nanti kita ada di Sidina Community. Jadi kita ada di Telegram, kita suka ngobrol gitu. Nah, yang paling penting nih malah ketemu sama Bu Andida, Mbak Tias nih yang waktunya sangat padat gitu ya. Tapi walaupun memang beliau-beliau juga ada di Sidina Community. Nah, nanti angel investor kita ngobrol-ngobrol karena Sidina Community sebenarnya selain berbicara tentang pendidikan, kami juga pada awalnya membuat komunitas mengarahkan kepada bisnis, Mbak. Jadi jiwa wirausaha dan jiwa bisnis gitu. Jadi kemudian kita kombinasikan. Oke, izinkan saya share screen. Silahkan. Saya mau share screen. Ups, sebentar. Kok nggak bisa ya? Sebentar. Ini dia. Nah, saya hari ini mau berbicara tentang bagaimana mengasah kemampuan analisis dan kritis pada anak. Jadi berpikir analisis dan kritis gitu. Saya sebenarnya nggak tahu sih bahasa Indonesianya apa. Jadi analytical and critical thinking gitu Mbak. Bahasa biasa bahasa pendidikannya. Terminologi karena itu terminologi ya, kita tidak bisa membahasa Indonesia kan. Nah, memang ini yang kita gadangkan. Salah satu Merdeka Belajar adalah Mas Menteri mengatakan literasi itu penting. Nanti saya jelaskan apa itu literasi, karena literasi tidak hanya ternyata membaca dan menulis. Baik, saya ingatkan kembali dan saya juga berbagi kembali apa itu esensi Merdeka Belajar oleh Kemendikbud kita yang merupakan partner dari Sidina Community. Kemudian ini lagi tadi, ternyata kita satu suara dengan Kemendikbud bahwa peran ibu dalam Merdeka Belajar adalah mikir gitu. Malah kalau di Kemendikbud I-nya 2, mikir gitu ya. Kalau di kita I-nya 1 aja, mikir. Lucu nih, mikir konsepnya ya Mbak ya. Tugasnya ibu apa? Mikir gitu. Karena memang berdasarkan penelitian pun kecerdasan turunnya dari ibu. Saya tidak percaya bahwa kecerdasan dalam bentuk DNA juga, itu saya percaya tapi tidak 100%. Kenapa kecerdasan dari ibu? Karena kita yang mendidik dia. Bapak mendidik nggak? Oh, mendidik juga. Bagaimana dengan single bapak gitu, single parent yang bapak itu juga penting. Tetapi walau bagaimanapun namanya orang, nature-nya butuh sosok ibu. Sehingga balik lagi, saya yakin di sini juga banyak yang single parent, entah bapak entah ibu yang single parent, mereka butuh sosok ibu pastinya. Nah, apa tugas ibu? Mikir, sekali lagi mikir gitu. Nanti mungkin ada di slide saya. Nah, apa itu ibu penggerak? Ini dia, kata pertamanya adalah berpartisipasi. Jadi kalau anak jungkir balik, kita jungkir balik juga. Malah anak jungkir balik hari Selasa, kita jungkir baliknya harusnya hari Senin. Kenapa? Biar kalau anaknya, kemarin kita jungkir balik, kita nyebur ke got, begitu anaknya ngegot, kita punya 2 pilihan, melarang anak itu nyebur ke got, atau kita bilang, hati-hati ada got. Sehingga kita tahu ketika kita nyebur, kita tahu anak kita sesakit apa. Itu tugas kita sebagai ibu. Ya balik lagi, ingat ya Bapak Ibu. Jadi anak les bahasa Inggris, ibunya juga belajar bahasa Inggris walaupun ngomongnya lidahnya kesleo gitu. Nah, ngomong-ngomong critical thinking dan analytical thinking, kita bedakan dulu. Saya pernah menjelaskan waktu itu di seminar Sidina tentang gaya belajar.
Nah, yang sekarang yang mau saya bahas, waktu itu Ibu Vivi bahas dari RPI juga. Gaya berpikir, ini sumber utamanya dulu. Kenapa? Karena gaya berpikir itu ibarat kata bagaimana kita melihat sesuatu. Gaya belajar itu apa? Melihatnya mau sambil salto, mau sambil koprol, mau dari gunung, mau dari kamar, itu gaya ngelihat. Tapi cara melihatnya kita samakan dulu. Apakah kita melihat ke titik yang sama, titik yang berbeda, atau seperti apa? Itu gaya berpikir. Nah, ini adalah critical dan analytical thinking, gaya berpikir. Nah, saya tahu nih, di beberapa pikiran Bapak Ibu mungkin, bahasa Inggris, Mbak Isti, males. Jangan salah. Kalau sama saya akan paksa pakai bahasa Inggris. Kenapa? Tinggal buka www.googletranslate.com minimum. Kenapa? Karena anak zaman sekarang tidak mungkin tidak bahasa Inggris. Minimum YouTube. Minimum YouTube dulu. Nah, ini saya sampaikan dulu bahwa ada dua. Yang pertama using imagination, yang satu using logic. Ibu Andina pasti jauh lebih paham tentang ini daripada saya. Tapi secara umum dibagi dua. Berpikir itu ada yang divergent, ada yang convergent. Apa itu divergent? Kita mikir sebebas-bebas mungkin. Tapi apa iya semuanya bisa dilakukan sekarang? Contoh, saya sekarang ingin hadir di ketemu Bapak Ibu langsung. Divergent thinking saya buat yang namanya mobil terbang, saya buat yang namanya pintu kemana saja, saya buat diri saya bisa membelah diri. Tapi kemudian convergent thinking saya bilang, ya kali, kena pisau dikit aja nangis, mau dibelah 7 badannya. Gitu. Jadi itu yang kemudian sebaiknya ketika literasi lagi, kita mengkombinasikan ini. Makanya ketika kita sudah bisa menggunakan dua cara berpikir ini yang dibilang namanya thinking outside the box. Kalau remember outside the box, saya ingatnya di luar kepala, benar-benar di luar kepala, alias nggak inget-inget, lupa. Baca buku lagi. Nah, ini kemudian Bapak Ibu, saya kenalkan lagi dengan 3 cara berpikir, yaitu kreatif, analytical, sama critical thinking. Apa itu intinya? Kalau analytical, anak-anak kita latih. Yang kita tahu apa ya dari info tadi? Isti mau webinar. Creative thinking bilang, gimana caranya Isti melakukan ini? Critical thinking bilang, artinya apa kalau Isti menyampaikan materi di webinar? Artinya adalah webinar, tidak bisa ketemu web seminar gitu. Jadi terus kemudian apa yang saya tahu tentang webinar ini? Informasinya seperti apa? Jadi ini adalah kata-kata kunci dari kita memulai men-trigger anak menggunakan pola pikir analytical dan analytical thinking. Nah, ini ketika creative thinking sudah digabung dengan critical thinking, dia akan menciptakan yang namanya problem solving yang dapat diterapkan. Itu dulu intinya. Karena saya yakin anak-anak kita semua pintar, termasuk kita juga pintar. Masalahnya, problem solving-nya benar apa enggak? Bisa dilaksanakan atau enggak? Jadi kalau kata Pak Rektor saya ya, kebetulan saya kerja dengan beliau gitu, Pak Rektor Pak Jisman di Prasetya Mulia selalu bilang, keep your head above the clouds. Harus selalu di atas awan, but keep your feet on the ground. Artinya apa? Mikir boleh sampai langit, tapi kaki tetap harus di bumi. Karena apa? Problem solving. Contoh, sekarang mau webinar, Isti harus kemana? Mau ketemu sama Mbak Indah, ngotot gitu misalkan. Ketemu ke rumahnya Mbak Indah, ya kali. Gitu. Selama perjalanan ada kondisi PPKM gitu. Jadi itu namanya problem solving. Jadi sehingga creative thinking dan critical thinking dipadukan menjadi kombinasi memecahkan masalah yang bisa langsung dilaksanakan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Nah, ini highlight-nya. Ketika anak sudah bisa dua nih, analytical dan critical, dia sudah sadar bahwa dengan saya melakukan ini, konsekuensinya ini. Jadi, tadi pagi saya sama anak saya, baru kejadian tadi pagi, saya sudah bilang, ini apa? Ini begini, ini begini. Saya langsung, kenapa kamu bisa bilang ini? Analisisnya begini, Bun. Ini conclusion-nya. Saya bilang, tidak, kalau menurut saya ini, karena dia begini, begini, begini kriterianya. Akhirnya kita bilang, wanna bet? Ayo kita tanya sama omnya. Om, ini apa?
Ternyata dijawab yang benar saya. Tapi terus dia bilang, oh iya benar ya ternyata, karena ada yang kamu lihat yang saya tidak lihat. Jadi konsekuensi itu yang kita perlu ketika mengkombinasikan antara si kreatif, critical thinking. Jadi analytical dan critical thinking. Nah, intinya memang berpikir analisis dan kritis ini pada dasarnya cocok logi, Bapak Ibu. Pada dasarnya loh. Tapi, ini ada tandanya, tidak sama dengan ini. Nyapu. Jadi kalau nyapu, jadi zaman dulu kan ya Mbak Ina ingat nggak? Familiar banget sih Mbak ya. Kalau nggak bersih suaminya berewokan nanti. Nah, terus anak-anak sekarang, tapi seleraku berewokan Bun, nggak nyapu besok anaknya. Karena cocok loginya, nggak tadi pakai kriteria tadi, konsekuensi tadi anak-anak nggak paham. Ingat, kepala di langit, kaki di bumi. Nah, ini lagi cocok logi. Jangan sampai kayak gini. Ingat nggak kemarin? Ini lagi ada orang, pokoknya kalau jomblo pasti kaya. Kenapa? Jomblo sendiri-sendiri, mandiri, bang banyak duit. Ini cocok logi. Bisa nggak? Bisa. Tapi nyambung nggak? Ini lagi kemarin, masalah babi ngepet ya, mohon maaf di Depok. Itu juga cocok logi. Cocok aja. Nah, makanya kemudian saya berbagi gitu ke Bapak Ibu karena kebetulan saya suka baca. Saya nggak pintar tapi saya suka baca. Bacanya apa? Lambe Tura, CNN, semuanya saya baca. Metro TV saya tonton, sampai Fox Movie saya nonton. Semua bermula dari literasi. Apa itu literasi? Kemampuan untuk mengembangkan potensi. Jadi gini, berkomunikasi secara efektif untuk mengembangkan potensi dan berpartisipasi. Jadi balik lagi, cocok apa ya? Logika berpikir saya di Jawa belum tentu sama dengan logika berpikir saya di Sumatera. Kebetulan saya orang Sumatera nih. Beda. Nah, makanya kemudian dilihat kemampuan untuk memecahkan masalah juga nih pada tingkat keahlian yang diperlukan. Ada loh ibu-ibu yang nyapu sambil koprol. Kenapa? Karena seneng aja dia jago koprol. Tapi sebenarnya apakah nyapu boleh sambil koprol? Nggak ada yang larang. Tapi perlu apa enggak? Jadi seperlunya diperlukan tingkat keahlian yang diperlukan di apa porsinya tadi. Gitu. Kemampuan kemudian literasi mengambil kesimpulan dan informasi yang dibaca. Jadi mungkin Mbak Indah bisa share ya Mbak Indah beberapa kali tinggal di luar negeri dari anak kecil itu ditanya gitu ya Mbak Indah. Kesimpulannya apa? Dari umur kecil itu. So what is it? What is it? Itu pertanyaan paling gampang. Why? Gitu. Why? Nah, nanti ada caranya Bapak Ibu. Saya benar-benar teknis ya orangnya. Jadi tek. Untuk detailnya penerapannya kita nanti bisa ngobrol di Jumat Pintar biasanya. Nah, cara mengasah literasi gimana? Ya ini tadi mengambil kesimpulan. What is it tadi? So what is it for you? What is it for me? Jadi bukan kita ngomongnya perhitungan ya, tapi dia mengambil kesimpulan akibatnya apa. Nah, karena dia sudah belajar mengolah data menjadi informasi. Apa itu? Data adalah angka mentah, huruf, simbol, suara, atau gambar tanpa arti. Tapi informasi kemudian itu jadi berarti. Jadi kalau suami saya nih dikasih angka 24, semua orang kayak, apa sih? Ya kan? Untuk orang tertentu 24 artinya ciong karena 4 akhirnya nggak boleh ada angka 4. Buat suami saya kagak jadian sama istrinya. Nah, kan mungkin buat orang lain artinya beda. Itu ketika kita mengubah data menjadi informasi tadi. Jadi anak harus bisa meng-convert. Contoh nih paling gampang ya. Rani memiliki 1 kelereng, kemudian tantenya memberikan ia 1 kelereng lagi. Berapa jumlah kelereng Rani sekarang? Apa artinya? Jadi kalau Bapak Ibu guru, silakan ditambahkan pertanyaan itu. Ini yang saya lakukan kalau di Prasmul. Kebetulan jurusan saya Business Economics numerical sekali ya. Saya nih, berapa jumlah kelereng Rani sekarang? 2. Semua orang juga tahu 2. Apa artinya? Artinya bisa macam-macam loh. Tantenya Rani baik. 2. Rani sudah kaya karena punya 2. Tadinya punya 1. Kedua, Rani harusnya bisa berbagi karena punya lebih dari 1. Itu boleh. Nah, nanti tinggal kita mengarahkan menjadi informasi. Ketika pelajarannya PPKN, 2. Artinya apa? Artinya adalah tantenya Rani baik sekali karena dia berbagi dengan sesamanya. Nah, itu.
nyambung PPKN. Kalau di matematika apa? Matematika artinya 2, artinya Rani memiliki kelereng lebih banyak daripada sebelumnya. Itu matematika. Kalau di pelajaran IPA apa? Apa artinya 1 tambah 1, 2? Berat badan Rani bertambah. Karena dia pegang kelerengnya nambah 2 gram. Jadi itu kemudian mengubah data menjadi informasi. Jadi Bapak Ibu, terutama yang guru, yang homeschooling, yang mau nggak mau semuanya homeschooling sekarang di rumah juga, mulai kita tanyakan itu sama anak. Apa artinya? Nah, mulai lagi nih. Mbak, ngaret 3 menit ya. Oke, ini penerapannya. Ini penerapannya, saya kebetulan dosen, tapi saya coba turunkan lagi ke bumi nih. Ada metode yang dipakai sama Toyota Production System, manajemen operasional nih. Namanya saya suka sekali, ini saya terapkan ke anak saya, namanya 5 whys. Karena kadang kalau 5W 1H kita suka bingung, abis why, when, apa ya? Dah, yang gampang dulu, 5 whys. Jadi kita turunin, kenapa. Tujuan apa? Biar anak-anak bisa tahu akar dari apapun yang terjadi. Saya nggak ngomong masalah, bisa jadi hal yang baik loh itu. Misalkan, kok dia juara ya? Kenapa? Akhirnya kita tahu akar dari permasalahan kenapa dia juara. Jadi benih-benih dari kebaikan kenapa akhirnya dia menjadi juara. Ini bisa diterapkan. Nah, yang kedua, silahkan Bapak Ibu mulai menerapkan konsep sebab akibat dalam situasi apapun ketika berdiskusi dengan anak-anak. Ada 2 clue. Yang pertama, kondisi yang sekarang adalah sebab atau kondisi yang sekarang adalah akibat. Contoh, Isti berbicara di sini. Kondisi yang sekarang adalah sebab. Karena Isti berbicara sekarang, apa kira-kira akibatnya dari Isti berbicara sekarang? Kalau anak saya langsung bilang, kamu haus pasti. Soalnya saya udah pernah nanya, apa akibatnya kalau saya mengajar 2 jam? Terus dia bilang, kamu haus. Lagi, kalau kondisi yang sekarang adalah akibat, sekarang saya akhirnya ngajar. Apa sebabnya saya harus mengajar? Ada anak saya bilang, ya karena kamu lecturer, kerjaannya lecturer ngajar. Jadi clear ya, karena semua kondisi itu pasti dia adalah sebab dari sesuatu yang nanti terjadi di masa depan, atau dia menjadi akibat dari sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita mulai bisa menanyakan itu ke anak-anak. Kalau iseng aja, dia udah mandi gitu. Iya, ini sebabnya nanti dia lari-lari. Dek, nanti kalau habis mandi akibat lari-lari akibatnya apa? Atau sekarang, Dek, adek kan udah mandi. Ini nih udah bersih nih. Tadi adek sebelum mandi sebabnya apa sih? Oh, karena kotor. Oh, adek mau kotor lagi kalau udah bersih kayak gini gitu. Jadi kita bisa membolak-balikan itu, si konsep sebab akibat. Kenapa? Karena rumus fisikanya ngomongnya gitu. Ada sebab pasti ada akibat. Ingat ya Bapak Ibu, nggak usah kebanyakan gaya kalau tampangnya nggak ada. Nanti hidupnya penuh tekanan. Nih, rumus fisikanya saya kasih. Dengan cara yang sama, gimana Mbak? Mantap ini Mbak. Langsung jelek ke semua aja ya. Iya, betul. Sama juga rumus fisika. Kalau mau ada perubahan dari hidup, banyakin usaha, bukan banyakin gaya. Jadi maksud saya, di situ anak-anak kemudian tahu konsep sebab akibat. Karena hukum Newton 3 berkata, aksi sama dengan reaksi. Tentu disertai dengan doa dan usaha ya, kalau saya. Nah, yang ketiga, saya selalu bilang, ajak anak main yang jauh. Hah? Liburan Mbak PPKM? Ada Google. Google apa namanya? Google Maps aja bisa bawa kita kemana-mana loh. Yang 3D itu di TikTok ada loh satu akun sendiri yang ngecekin yang di Google View gitu, Street View itu ada yang aneh-aneh. Nah, biar apa anak kita main jauh dan memahami perbedaan pakai Google? Kita temenin. Saya kalau sama anak saya gini, hari ini cariin aku kata kunci dong. Kita. Saya kemarin nyari kata kunci ada satu kalimat tranquility gitu. Anak saya kayak, hah, apa itu? Apa itu? Gitu kan. Ada kok artinya. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara lewat satu cluster gitu, namanya tranquility. Coba cari di Google artinya apa? Bingung loh dia. Tapi akhirnya kemudian anak saya tahu, oh ini artinya begini, begini, begini. Nah, biar apa? Biar izin ya Mbak, 2 menit nih video YouTube, saya mau share video YouTube-nya nih, udah disiapin untuk menghibur kita. Ya, email saya kebuka kan jadinya. Nah, oh bukan yang itu, sebentar. Yang ini nih.
Ada yang ingat iklan ini nggak? Saya share sound dulu. Ya, Bu. Bu, susu kok dibilang teh? Ada yang ingat iklan ini nggak? Ini teh buat saya, Bu. Bu, Ingat-ingat lupa nih, Mbak. Nah, susu kok dibilang teh? Itu susu kan? Iya, ini teh susu. Mana tehnya? Ye, ini teh susu. Nggak mudeng ini, Bu. Ini teh buat saya, Bu. Bu, susu kok dibilang teh? Itu susu kan? Iya, ini teh susu. Mana tehnya? Ye, ini teh susu. Nggak mudeng ini, Bu. Lucunya. Neng Gelis mau? Mau, tapi nggak pakai teh. Selalu ada senyum dari generasi ke generasi. Nah, oke. Nah, itu apa namanya? Yang pertama, ini ada lagi video juga dari YouTube 10 menit juga, Mbak. Ini iklan yang berbeda. Wah, susunya tinggal aku nih. Aku aja deh nyaman. Ah, beli saja. Ngapain beli? Ini aja, Mil. Beli saja. Susu ini buat beli jali. Beli Rako dan beli Made juga sudah minum, beli. Gratis, beli. Oh, beli. Selalu ada senyum dari generasi ke generasi. Nah, Bapak Ibu ingat ya bahwa Indonesia itu luas dan kita berbeda setiap daerahnya. Apakah itu menjadikan jelek seperti tadi Mas Menteri bilang dan Pak Budi bilang itu indah. Betul. Itu. Kekuatan ya, Mbak. Iya, ajak anak-anak main yang jauh. Biar nanti kalau ketemu orang Sunda, ini teh susu. Ngomongnya ketawa kayak anak-anak tadi. Bener. Bukan terus berantem, baper. Kayak, gue bilang teh, enggak ini susu. Gitu. Intinya kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama Sidina Community. Yuk kita jadi penggerak. Gitu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Mbak Indah. Nanti detail-detailnya kita ketemu di komunitas deh. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isti, makasih banyak dan luar biasa ya presentasinya. Ini saya terhibur sambil senyum-senyum.